Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 18 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Sok Hebat. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 10 ayat 12 sampai dengan ke-13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami menjadi orang yang berani, menjadi orang yang terus memiliki kapasitas dan kemampuan, namun jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa. Sok hebat, sok benar, sok kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada dua tipikal di dalam Alkitab, sesungguhnya dua-duanya masuk dalam kategori berdosa. Yaitu orang yang selalu merasa lemah, tidak berdaya, tidak punya kemampuan. Orang lain lebih hebat, orang lain lebih bisa, orang lain lebih pandai. Lalu kemudian mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Lalu kemudian menghakimi diri sendiri. Ini sikap yang jelas keliru. Mengapa keliru? Karena setiap orang Tuhan berikan kemampuan, keterampilan, kasih karunia. Segala sesuatunya, sekalipun satu dengan orang yang lain berbeda, sebagaimana dalam 1 Korintus 12 diceritakan. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut, ada yang jadi telinga, ada yang jadi kaki. Tetapi setiap orang itu punya kekuatan, punya kelebihan, punya spesifikasi karunia yang sudah Tuhan titipkan secara modal dasar. Dan kemudian kita perlu olah kembali. Jadi artinya untuk orang yang selalu merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa korban, merasa tidak berguna, dan tidak ada artinya hidup ke dalam dunia ini, maka itu adalah sikap berdosa karena tidak menghargai diri sendiri, di mana Allah sudah menjadikan setiap orang itu spesial. Setiap orang itu punya kekhususan, setiap orang itu punya kelebihan, setiap orang itu punya karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Maka sikap minder, sikap menyalahkan diri, sikap menghakimi diri sendiri, jelas ini adalah dosa. Tetapi ada dosa yang lain, yaitu merasa diri hebat, merasa diri benar, maka orang lain selalu lebih kurang dari dia, orang lain menjadi lebih rendah di bawah dia, dan orang lain itu dianggap sesuatu yang tidak masuk dalam pandangan matanya, dilihat sebelah mata, dan merasa dirinya hebat. Yang menarik, yang orang yang merasa dirinya hebat itu seringkali lupa bahwa ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Maka pepatah mengatakan di atas langit ada langit, maka di dalam setiap diri manusia selalu ada orang yang lebih hebat daripada setiap kita masing-masing. Dan kemudian pada titiknya memang sebut saja di dalam manusia itu ada orang terkuat, pelari tercepat, lompat tertinggi, kemudian daya tahan terlama. Maka pada akhirnya setiap manusia yang sehebat apapun juga, padanya dia akan bertemu dengan namanya kematian. Tatkala proses menua, tatkala sakit penyakit datang kepada dirinya, tatkala musibah Tuhan izinkan kepada dirinya, maka seluruh bangunan menara Babel yang dibangun oleh dirinya sampai seakan-akan ingin setinggi langit, di dalam waktu sesaat Tuhan bisa merubuhkan. Sehingga sikap sombong, sikap arogan, sikap sok hebat, sikap berkuasa, sikap merasa diri lebih cerdas, sikap merasa diri itu lebih hebat dari orang lain, spesial sekali, seakan-akan dirinya layak untuk diagungkan, layak untuk diberikan penghormatan, layak untuk dikagumi, layak untuk dipuja-puji. Maka orang tersebut sedang mengambil kemuliaan Allah, dan sikap ini adalah ekstrim lain daripada sebuah dosa, yaitu dosa menganggap diri itu hebat, menganggap diri itu lebih berpengalaman, menganggap diri itu lebih tahu daripada yang lain. Kalau kita melihat bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan sebagaimana yang firman Tuhan katakan, maka sikap ini jelas keliru. Sikap keliru pertama adalah tidak menghargai diri sendiri. Sikap keliru yang kedua adalah megalomania, menganggap diri itu menjadi segala-galanya, menjadi hebat, dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan dia. Dia lupa dia sedang ada seperti katak dalam tempurung. Dunianya mungkin dunia seperti di sana, mungkin dia hebat di kalangan tertentu. Tetapi lagi bertemu dengan dunia yang lebih luas, alam semesta, ada sumber yang paling hebat, sumber yang maha kuasa saja tidak menunjukkan sikap arogan dan kesombongan, yaitu Tuhan sendiri. Tapi manusia yang terbatas, manusia yang berdosa, manusia yang tidak tahu diri, kalau kemudian sudah berdosa, sudah terbatas, bergantung sepenuhnya kepada Allah, lalu merasa diri hebat, merasa diri punya kemampuan, merasa diri lebih tinggi dari yang lain, merasa diri sebagai orang yang patut untuk dipuji, patut untuk diagungkan, patut untuk dimuliakan. Raja sekalipun padanya juga meninggal.
Presiden yang sehebat apapun juga padanya meninggal. Orang-orang yang melanggar firman Allah dan tidak mempercayai Tuhan juga pada akhirnya akan meninggal. Pada akhirnya setiap orang yang percaya ataupun tidak percaya akan bertemu berhadapan di dalam tahta pengadilan Allah dan akan dimintakan pertanggungjawaban apa yang sudah engkau buat selama hidup di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, jangan so hebat, jangan juga kemudian menghina dirimu sendiri. Dua tipikal orang seperti demikian pasti sahabat seperjalanan pernah menemuinya, atau mungkin bisa langsung menyebutkan siapa nama orang yang bersangkutan dengan lantang. Kita bisa menyebutkan orang yang terlalu mengasihani diri, merasa diri tidak baik, merasa diri tidak hebat, tidak punya kelebihan. Orang ini tentu akan sangat mengesalkan dan menjadi gangguan buat sekitarnya karena dia menularkan katakanlah emosi negatif, emosi putus asa, emosi kekalahan, emosi pecundang. Sedangkan Tuhan itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mencapai garis akhir dan mendapatkan mahkota. Demikian juga orang yang sombong, merasa diri hebat seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi. Merasa diri layak, merasa diri hebat. Pada akhirnya juga akan dihancurkan. Kalau tidak oleh manusia, kalau tidak dalam hidup dalam dunia ini, dia akan berhadapan dengan Tuhan yang akan menghancurkan kesombongan manusia, yang akan menghancurkan kekeras kepalaan manusia, yang akan menghancurkan merobek-robek mulut yang sering kali menggerutu, menyalahkan Tuhan, menghina firman Tuhan, menghina juga sesama manusia yang sama-sama adalah ciptaan Allah. Setiap manusia itu pada orang-orang yang sok hebat itu akan bertemu dengan Tuhan. Apa kita akan sanggup berdiri tatkala suatu hari kelak nanti kita bertemu dengan Tuhan? Dan apakah kita bisa berani tetap sombong dan sok hebat di hadapan Tuhan? Yang terjadi mungkin kita terus berlutut meminta ampun, meminta pengampunan dosa yang berasal dari Tuhan, meminta anugerah Tuhan untuk bisa menerima kembali, dan kita akan berteriak kepada Tuhan, ya Tuhan jangan buang aku, ya Tuhan jangan tinggalkan aku, bagiku lebih baik aku dihukum daripada ditinggalkan oleh Engkau. Karena kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan berarti selesai seluruh kehidupan segala-galanya di dalam setiap diri kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, biarlah kebenaran firman Allah yang kita baca tadi, siapa yang meras jangan menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini yang sombong. Tapi ayat 13, orang yang merasa lemah tidak berdaya, kalau engkau dihadapkan kepada cobaan, ingatlah Allah setia dan adil. Tuhan akan memberi kekuatanmu. Yang satu sok jago, sok hebat, sok kuasa. Yang satu merasa diri lemah, tidak berdaya, tidak layak. Tapi Tuhan akan mengangkat engkau. Yang rasa sombong, Tuhan bisa merendahkan serendah-rendahnya dari kedudukan dan posisi yang sedang engkau nikmati saat sekarang. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, jangan sombong, jangan sok jago, jangan sok hebat, jangan sok benar. Jangan juga terus menyalahkan diri, menghukum diri, menghakimi diri, menilai diri itu paling buruk, paling jelek, paling tidak berguna, paling tidak bisa membawa manfaat, mati saja, selesai urusan hidup, maka itu pun sebuah dosa. Mari sahabat seperjalanan, firman Tuhan yang sudah kita pelajari itu akan terus menolong, membuat kita bertumbuh semakin mengenal Allah dan bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biarlah kami jangan sok jago, sok hebat, sok benar. Jangan kami juga menghina diri, kemudian menghakimi diri, menganggap diri tidak ada gunanya. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.